Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Kita baca dulu yang Inggrisnya. Pure tones combining to create an instrumental tone. Oke, nada murni yang bergabung membentuk nada alat musik. We have described how instrumental tones are combinations of pure tones. We shall now demonstrate this for a single trumpet tone. In figure 1.6, we show a spectrogram of a recording of trumpet playing the note of middle C with fundamental D0 itu sama dengan 262 Hz, and of the individual pure tones that combine to create this instrumental tone. As a static picture, this spectrogram shows single bright bands corresponding to the individual harmonics of the trumpet tone and how they combine to produce the complete tone. However, to fully appreciate this spectrogram, it is absolutely necessary to watch a video of it. Okay. As the spectrogram stretches out, you will hear the individual harmonics sounding just like individual tuning forks, as they should, because they correspond to the pure tones making up the trumpet tone. At the end of the spectrogram, you will hear all of these pure tones playing together, creating a complete trumpet sound. The reader may have noticed that the separate 8 pure tones played in this last example sound like a portion of an ascending scale. In the next section, we make this idea precise by discussing the connection between harmonics of instrumental tone and the notes used on musical scale. Ini saya juga kurang paham ini. Kita baca aja ya. Kita telah menjelaskan bahwa nada alat musik merupakan gabungan dari nada-nada murni. Sekarang kita akan mendemonstrasikan hal ini untuk satu nada trompet. Pada gambar 1.6 ditampilkan sebuah spektrogram dari rekaman suara trompet yang memainkan nada middle C dengan frekuensi fundamental. V0 itu sama dengan 2. Kita lihat ya. Fundamentalnya 262 di sini sekitar. Kalau kita lihat frekuensinya ini sekitar sini ya, 262. Serta nada-nada murni individual yang bergabung membentuk nada alat musik. Sebagai gambar statis, spektrogram ini menampilkan pita-pita terang tunggal yang masing-masing merepresentasikan harmonik individual dari nada trompet, serta bagaimana harmonik-harmonik tersebut bergabung untuk menghasilkan bunyi lengkap. Namun, untuk benar-benar mengapresiasi spektrogram ini, kita bisa lihat di video. Saat spektrogram bergerak seiring waktu, Anda akan mendengar masing-masing harmonik berbunyi secara terpisah, mirip dengan bunyi garputala individual. Hal ini memang seharusnya demikian, karena harmonik-harmonik tersebut merupakan nada-nada murni yang menyusun bunyi trompet. Pada akhir spektrogram, semua nada murni ini akan terdengar secara bersama. Membentuk satu bunyi itu, yaitu bunyi khas trompet. Di sini gambar penjelasannya. Spektrogram yang mengilustrasikan penggabungan harmonik dalam nada trompet untuk satu nada dari 00 sampai 1 detik ini sampai sini ya. Dengan frekuensi 262 ini ya.
1,5 hingga 3,0 detik. Berarti dari sini harmonik kedua dengan frekuensi 524. 0,5 kan ini, dan seterusnya. Ini detik ke-3 sampai detik ke-4,5, 4,5 sampai ke di sini harusnya vertikal lainnya itu frekuensi. Lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke overtones, pitch equivalence, and musical scale. We have seen that tones from musical instruments contain harmonics that are all multiples of a fundamental frequency. This fact provides a basis for an equivalency of two tones when the frequency for one tone is twice the frequency of the other tone. For example, suppose one tone has fundamental 110 Hz ya, and the second tone has fundamental 210 Hz. Then the first tone's harmonics are lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3, lipatan 4, lipatan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And the second tone's harmonic are lipatan 1, lipatan 2, 3, lipatan 4. All of the harmonics for the tone with fundamental 210 Hz are also harmonic for the tone with 110 Hz. Clearly, this will happen whenever two tones have fundamental of phenol dan 2 phenol. We will say that the tone with frequency 2 phenol is an octave higher in pitch than the tone with frequency phenol. The term octave comes from the use of 8 notes on the scale commonly used in Western music. On such scales, the 8th tone has double the fundamental of the first tone. Baik, kita baca. Nah, kita telah melihat bahwa nada-nada yang dihasilkan oleh alat musik mengandung harmonik-harmonik yang semuanya merupakan lipatan dari frekuensi fundamental. Fakta ini memberikan dasar bagi kesetaraan antara dua nada ketika frekuensi salah satu nada adalah 2 kali frekuensi nada yang lain. Sebagai contoh, misalkan suatu nada memiliki frekuensi fundamental 110 Hz dan nada kedua memiliki frekuensi fundamental 220 Hz. Ini frekuensi fundamentalnya yang pertama, ini frekuensi fundamental. Maka harmonik-harmonik dari nada pertama adalah sebagai berikut, dan harmonik pada nada kedua ini sebagai berikut. Oke. Semua harmonik dari nada dengan frekuensi fundamental 220 juga merupakan harmonik dari nada dengan frekuensi fundamental 110. Jelas bahwa hal ini akan selalu terjadi setiap 2 kali. Setiap 2 kali dari ini ya. Ini adalah setiap 2 kali dari ini. Dan 1, 2 ini, 1, 2 ini, 1, 2 ini, 1, 2 ini, 1, 2. Oke. Jelas bahwa hal ini akan selalu terjadi setiap 2 kali nada dengan frekuensi fundamental phenol dan 2 phenol. Kita mengatakan bahwa nada dengan frekuensi 2 phenol memiliki pitch 1 oktav lebih tinggi daripada nada dengan frekuensi phenol. Istilah oktav berasal dari penggunaan 8 nada pada tangga nada yang umum digunakan dalam musik barat. Pada tangga nada tersebut, nada ke-8 memiliki frekuensi fundamental 2 kali frekuensi nada pertama. Oke.
Oke, lanjut ke pitch equivalency. When one tone is an octave higher in pitch, then the two tones will be nearly indistinguishable when they are sounded together. They are harmonically equivalent. This harmonic equivalency is usually referred to in music theory as octave equivalency. Harmonic equivalency or octave equivalency can be shown by playing two notes that are an octave apart, first separately and then together. In figure 1.10, we show a spectrogram of the resulting sound. This spectrogram shows the harmonic from the tones traced out over time as bright horizontal bands. One can see how the second tone, with pitch an octave higher, has all of its harmonic content within those of the first tone. So when the two tones are sounded together, the horizontal bands in the spectrogram appear almost indistinguishable from those of the first tone. The sound of the two tones together sound much like the first tone, almost as if that first tone was played by striking its key on the piano in a slightly different manner, rather than what was actually done, striking two keys together. Since the term octave equivalency is standard in music theory, we shall employ it from now on. It should be remembered, however, that octave equivalency refers exclusively to notes played in harmony. When notes and octave apart are played separately, they are easily distinguishable by their differences in pitch. It is only when they are played together in harmony that they become equivalent. On the other hand, even with notes played separately in melody, there is often an underlying harmonic scheme for which octave equivalency does play a role in analyzing and appreciating the music. For this reason, musicians train themselves to hear the equivalency of separate notes and octave apart in pitch. We will discuss the idea of an underlying harmonic scheme for a melody in chapter 3. Kita lihat. Ya. Ketika suatu nada memiliki tinggi nada satu oktav lebih tinggi dari nada lain, maka kedua nada tersebut hampir tidak dapat dibedakan ketika dibunyikan secara bersamaan. Satu oktav lebih tinggi, itu nggak bisa dibedain. Keduanya bersifat ekuivalen secara harmonik. Kesetaraan harmonik ini biasanya disebut dalam teori musik sebagai kesetaraan oktav atau oktav ekuivalensi. Kesetaraan harmonik atau kesetaraan oktav dapat ditunjukkan dengan memainkan dua nada yang berjarak satu oktav, pertama secara terpisah dan kedua secara terpisah. Pada gambar 1.10 ditampilkan sebuah spektrogram dari bunyi yang dihasilkan. Spektrogram ini memperlihatkan harmonik dari nada yang dilacak sepanjang waktu, tampak sebagai pita-pita horizontal terang. Oke. Terlihat bahwa nada kedua yang memiliki pitch satu oktav lebih tinggi memiliki sebuah harmoniknya yang terkandung di dalam harmonik nada pertama. Oleh karena itu, ketika kedua nada dibunyikan secara bersamaan, pita-pita horizontal pada spektrogram tampak hampir tidak dapat dibedakan dari pita-pita milik nada pertama saja. Bunyi gabungan kedua nada tersebut terdengar sangat mirip dengan bunyi nada pertama. Nada pertama dimainkan dengan cara yang sedikit berbeda, misalnya ditekan lebih kuat atau lebih lembut pada piano, bukan dengan menekan dua sekaligus. Karena istilah kesetaraan oktav merupakan istilah baku dalam teori musik, maka istilah ini akan kita gunakan selanjutnya. Namun perlu diingat bahwa kesetaraan oktav hanya berlaku untuk nada-nada yang dimainkan secara harmonis atau bersamaan. Ketika dua nada yang berjarak satu oktav dimainkan secara terpisah, keduanya mudah dibedakan karena perbedaan pitch-nya.
Akan tetapi, bahkan dalam melodi, ketika nada-nada dimainkan secara terpisah, seringkali terdapat suatu skema harmonik yang mendasari, di mana setelan oktav tetap berperan dalam menganalisis dan mengapresiasi musik. Oleh karena itu, para musisi melatih diri mereka untuk mendengar kesetaraan antara nada-nada yang terpisah satu oktav, meskipun tidak dibunyikan bersamaan. Gagasan tentang skema harmonik yang mendasari sebuah melodi akan dibahas lebih lanjut pada bab ini spektrogram pada nada piano ya. Dari 0 sampai 1 sini ya, 0 sampai 1 dari sini ke sini. Piano bikin tone dengan fundamental frekuensi 262 ini ya. Dari 1 ke 2 berarti di sini kita piano tone-nya dengan fundamental frekuensi 2 kali dari frekuensi tadi 524. Dan dari 2 ke 3 two tones sounding together, turning out of harmony for each tone is apparent as horizontal band, brightest white bands being the most intense. Two tones sounding together have an almost identical triplet as first tone. Ya. Oke, sekian video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.